Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 30 Januari 2025, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan, dan saya akan memberi tema, pemimpin kegerakan kitab Wahyu adalah tokoh yang hidup. Ayatnya Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kitab Wahyu dipimpin oleh Tuhan yang hidup. Dia yang sudah mati, disalibkan, kemudian bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Demikian pula kitab Wahyu ini ditulis tentunya untuk manusia, karena makhluk dimensi gaib itu tidak perlu kitab. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, kitab Wahyu ini adalah untuk manusia. Maka pemimpin kegerakan kitab Wahyu adalah tokoh yang hidup, dan di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup juga. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, ya saudaraku, dan hidupnya sudah terbukti. Dia mati bangkit. Ketika bangkit itu ada bukti, ada saksi, saudaraku. Kemudian hidup selama-lamanya, itu pun ada bukti dan ada saksinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kitab Wahyu ini merupakan arah terakhir dari kekristenan, ya saudaraku, yang isinya adalah mempersiapkan jemaat-jemaat itu menjadi orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Saudara, maka yang akan menggenapi hal tersebut adalah orang-orang pilihan dengan cara, ada beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara harpazo, itu untuk gelombang pertama, ya saudaraku, untuk orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, itu dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian orang yang tidak mati pada gelombang kedua yang akan dibawa oleh Tuhan itu orang yang masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba. Selisih waktunya adalah 1260 hari dari orang yang harpazo tadi. Saudaraku, jadi ada dua gelombang. Yang pertama adalah orang yang harpazo, ini orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diungsikan kemudian nanti masuk perjamuan malam kawin anak domba. Terjadinya di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Kedua peristiwa itu ada selisih waktu. Jadi ada jeda waktu selama 1260 hari, atau juga disebut sebagai 3,5 tahun, atau disebut juga sebagai 3,5 masa. Jadi antara orang-orang yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu kan tidak mati, dibawa kepada Allah dan ketatannya, dengan orang-orang yang nanti juga tidak mati melalui proses perjamuan malam kawin anak domba. Itu selisih waktunya ada 1260 hari. Jadi ada dua gelombang. Saudaraku, rahasia ini belum banyak dimengerti, bahkan dulu-dulu belum pernah disampaikan. Bahkan ketika saya menyampaikan rahasia ini di awal-awal, guru dan gembala saya juga menyampaikan bahwa beliau bilang, "Kowe iki menyampaikan apa toh kok seperti ini, kok beda sama yang Om sampaikan." Nah, saudaraku, waktu itu memang belum waktunya. Oleh karena itu, rahasia ini baru saya sampaikan pada kurun waktu ini, pada zaman kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang tidak mengalami kematian saat Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dua peristiwa dahsyat yang disebut sebagai harpazo maupun pengungsian yang akhirnya nanti juga itu dibawa kepada perjamuan malam kawin anak domba, itu adalah upaya
atau mitigasi yang dilakukan oleh Tuhan supaya manusia terhindar dari beberapa hal. Yang pertama, terhindar dari tulah-tulah akhir zaman. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya masa antikris. Saudaraku, kemudian yang ketiga, terhindar dari kematian tubuh. Saudaraku, jadi orang-orang akhir zaman itu akan banyak yang terhindar dari kematian tubuh. Saudaraku, ini merupakan suatu peristiwa massal. Jadi terjadi secara massal di akhir zaman itu, saudaraku. Dan hanya terjadi di akhir zaman. Dahulu pernah ada diriwayatkan orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Itu seperti Henokh, ditulis dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, juga dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Kemudian orang yang nggak mati itu ada juga, yaitu Nabi Elia, diangkat hidup-hidup, ditulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 13. Ya, coba sekarang kita ayat pertama akan baca Ibrani 11 ayat yang kelima. Michael, dibaca coba. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Jadi ada Henokh, orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Henokh itu dikatakan Alkitab, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi Henokh tidak mati, ya saudaraku, ada orang nggak mati itu. Kemudian Elia pun tidak mengalami kematian, saudaraku. Kita juga akan membaca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Ayo Michael, dibaca. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ya, terus? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Saudaraku, jadi Henokh umurnya 365 tahun. Bukan 365 hari, tapi 365 tahun. Karena Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi memang ada orang-orang tertentu, saudaraku, yang imannya itu mencapai kriteria tertentu, saudaraku, sehingga orang-orang itu tidak mengalami kematian. Dahulu sudah dicontohkan oleh Henokh dan juga oleh Nabi Elia. Tetapi pada waktu itu terjadi pribadi lepas pribadi secara personal. Tetapi di akhir zaman akan terjadi, saudaraku, hal yang sedemikian itu secara massal yang disebut dengan harpazo. Saudaraku, itu cara Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris, saudaraku. Orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu diselamatkan oleh Tuhan dengan cara harpazo. Orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu digambarkan dia memiliki karakter dan sifat anak laki-laki, seperti sifatnya Henokh, seperti sifatnya Elia, saudaraku. Itu karakter orang-orang sempurna yang tidak mengalami kematian, yang dibawa oleh Allah kepada Allah dan ketahtanya, saudaraku. Mereka tidak mati. Kemudian setelah itu, setelah ada peristiwa harpazo itu, dunia akan dilanda masa antikris selama 42 bulan. Kemudian selama masa itu pula ada orang yang masih disempurnakan oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, mereka disebut diungsikan ke satu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Itu nanti juga nggak mati, saudaraku. Mereka akan mengalami satu peristiwa besar yang disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Itu ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Jadi peristiwa harpazo, orang-orang yang nggak mati, yang diangkat gelombang pertama, itu adalah orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, berkarakter Elia, berkarakter Henokh. Saudaraku, kemudian ada orang-orang yang tidak mati juga, tetapi
memiliki jeda waktu dari saat harpaso itu terjadi, yaitu 1260 hari. Itu disebut sebagai wanita yang diungsikan atau disebut sebagai mempelai. Itu nanti juga nggak mati, tetapi hanya ada selisih waktu 1260 hari. Mengapa ada selisih? Karena mereka ketika Wahyu 12 ayat yang kelima itu digenapi, mereka rohaninya masih sampai kepada ruang kudus, masih harus mengalami penyempurnaan selama 1260 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan itu bisa membuat orang tidak mati, saudaraku, seperti Henokh, seperti Elia kan tidak mati, saudaraku, maka ini adalah merupakan perkara yang tidak sulit bagi Tuhan. Membuat orang nggak mati itu perkara yang tidak sulit bagi Tuhan. Apalagi mengatasi masalah-masalah sederhana yang saudara hadapi. Saudaraku, jangan takut ya. Yang menghadapi sakit cancer mungkin, yang menghadapi sakit jantung mungkin, saudaraku, yang menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupan ini, yang menghadapi tukang tagih karena mungkin hutangnya banyak sekali, saudaraku, jangan takut. Tuhan itu bisa membuat manusia tidak mati, apalagi cuma menyembuhkan sakit saudara, apalagi cuma memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi gelombang kedua dari Gerakan Kuda Putih akan kita jalankan. Saudaraku, ada yang berkata, Pak Pendeta, saya sedang bergumul, mohon supaya diberkati oleh Tuhan, supaya bisa ikut nanti. Ya, Tuhan pasti akan buka jalan, akan berkati. Saudaraku, Tuhan akan bukakan jalan. Saudaraku, karena Gerakan Kuda Putih menjangkau bangsa Israel itu sesuatu yang harus dikerjakan dan harus terjadi. Yang lamanya sebelum masa harpaso, bangsa Israel itu harus bertobat, lamanya adalah sekitar 9 bulan. Selama seorang wanita itu mengandung. Jadi nanti 9 bulan sebelum harpaso itu terjadi, tandanya akan ada pertobatan 144.000 dari suku keturunan Israel nanti bertobat dan dimeteraikan. Saat ini, saudaraku, kita melawat ke Israel kemarin di bulan November 2024, ya sudah ada lawatan, Tuhan buka jalan. Kemudian nanti pada Mei 2025, ini ratusan dari orang Yahudi nanti akan bersekutu beribadah dengan kita. Nanti dalam waktu yang tidak akan lama lagi, saya yakin bisa segera terpenuhi. Kalau dari beberapa orang menjadi ratusan, nanti kemudian dalam waktu singkat nanti akan menjadi ribuan, bahkan menjadi ratusan ribu, dan kemudian tergenapilah apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan. Dan sesudah itu nanti ada waktu 9 bulan, di mana waktu 9 bulan itu merupakan waktu gereja bersatu di dalam sembah atau waktu kandungan gereja Tuhan. Kemudian melahirkan anak laki-laki, terjadi masa harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Itu adalah 9 bulan setelah bangsa Israel dimeteraikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dahulu pengangkatan itu terjadi secara individu, ya saudaraku, tetapi di akhir zaman akan terjadi secara massal ketika Wahyu 12 ayat 5 digenapi. Jadi yang pertama ini gelombang pertama, orang yang nggak mati itu namanya harpaso, terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian gelombang kedua dari orang yang tidak mati itu terjadi di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, itu orang-orang yang diungsikan. Jadi ada perbedaan waktu saja, yaitu 1260 hari. Kenapa berbeda? Karena yang harpaso itu ketika Wahyu 12 ayat 5 digenapi, rohaninya sudah mencapai ruang Maha Kudus, sedangkan yang harus diungsikan itu ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ayat 6 digenapi, mereka belum mencapai ruang Maha Kudus, mereka masih di ruang kudus dan harus disempurnakan di satu tempat
yang disebut dalam bahasa Alkitab itu padang belantara pengungsian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai sasaran itu di akhir zaman, Tuhan akan mengutus para utusan atau angelos, para hamba Tuhan yang tidak mati juga tentunya. Saudaraku, karena apa tuh saudaraku? Karena menjadi teladan untuk membawa jemaat itu harpaso tidak mati. Karena menjadi teladan untuk membawa jemaat itu nanti diungsikan, kemudian perjamuan malam kawin anak domba dan tidak mati juga. Namanya menjadi teladan tentunya harus memberikan arahan panduan bagaimana jemaat akhir zaman itu bisa bertahan di tengah badai kehidupan, di tengah-tengah penyakit, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah berbagai macam bencana, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan hidup, jemaat tetap bisa bertahan. Maka tokoh yang dipakai juga adalah hamba Tuhan yang hidup, tokoh yang hidup pada zaman ini. Saudaraku, ini sejak dulu juga disampaikan oleh para pendahulu dari baik pengajaran kabar mempelai maupun pengajaran kitab Wahyu, bahwa tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan kitab Wahyu adalah tokoh-tokoh yang hidup, saudaraku. Namun seiring berjalannya waktu, ketika tokoh-tokoh yang menyampaikan hal tersebut juga meninggal, akhirnya kemudian sering merubah dari apa yang diajarkan semula, saudaraku. Nah, oleh karena itu saya tetap konsekuen di dalam hal ini, bahwa hamba-hamba Tuhan yang dipakai di akhir zaman yang disebut ketujuh bintang, disebut malaikat yang berwajah seperti matahari, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup, karena harus memberi contoh, membimbing jemaat bagaimana mengatasi berbagai macam persoalan di akhir zaman, mengatasi berbagai bencana, mengatasi berbagai penyakit, mengatasi berbagai wabah, bahkan mengatasi berbagai macam hal yang sulit yang terjadi di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk mencapai sasaran itu, membawa jemaat itu nggak mati, saudaraku, maka Tuhan akan mengutus para hamba Tuhan, angelos, saudaraku, hamba Tuhan yang tidak mati juga. Kita akan membaca di dalam Daniel pasal 12 ayat 2 sampai 4, dibaca Michael. Daniel 12 ayat 2 sampai 4. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat 3 diperhatikan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi bintang-bintang, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang yang ada di dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan kanan Imam Besar Agung. Mereka adalah bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Ini adalah tokoh-tokoh yang hidup, yang bisa membawa jemaat juga hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini memang bukan satu perkara yang mudah. Saudaraku, satu perjuangan yang berat. Kemudian bahkan Nabi Daniel pun, saudaraku, ini yang merupakan nabi yang mengerti banyak tentang akhir zaman. Nabi Daniel ini tidak diperkenankan untuk sampai kepada akhir zaman, dan Daniel harus meninggal, saudaraku. Meskipun di akhir zaman itu ada orang-orang yang tidak meninggal, dan Daniel ngerti tentang rahasia akhir zaman. Namun Daniel karena memang belum waktunya, Daniel tetap meninggal. Coba Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Amin. Jadi, kalau Daniel ini termasuk orang yang meninggal dan dibangkitkan saat sangkakala terakhir, ya saudaraku. Jadi Daniel dan para orang-orang kudus, para nabi, saudaraku, bahkan Bapak Abraham itu berada di dalam satu jalur yang namanya
Firdaus atau Paradise, itu surga kecil. Saudaraku, itu belum Yerusalem baru. Mereka masih berada di tempat itu. Saudaraku, di tempat Bapak Abraham dan Lazarus itu berada. Itu belum surga Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kita masih sedang berjalan bersama-sama ke sana. Nanti masih menunggu kedatangan Tuhan untuk orang-orang kudus itu dibangkitkan, kemudian mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi di dalam pengadilan kursi Kristus itu, dalam bema Kristus. Saudaraku, itu terjadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke 19 ya. Saudaraku, bema Kristus itu identik dengan perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, ketika Tuhan memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang kudus, orang-orang yang benar. Saudaraku, kemudian setelah itu juga masih harus melalui satu masa yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu usai, nanti baru yang namanya Yerusalem baru itu akan menjadi bagian kita semua. Jadi kita sedang menuju ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang kudus saat ini belum bangkit loh, saudaraku. Nah, kalau ada yang bilang orang-orang kudus sudah bangkit, ya saudaraku, ya silahkan dicek. Coba saudaraku, ada yang bilang, oh nenekku, kakekku itu sudah bangkit. Coba dicek di kuburannya. Kalau memang bangkit, ya tentunya ada tanda-tanda seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Makanya dia menjadi pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Tuhan Yesus itu bangkit, itu ada bukti nyatanya, saudaraku. Nah, kalau zaman sekarang ada yang bilang, oh nenekku, oh opaku sudah bangkit, saudaraku, coba dicek di kuburannya, saudaraku, pasti, saudaraku, di dalamnya tulangnya masih ada. Saudaraku, bisa dicek. Saat ini orang-orang kudus itu belum bangkit, saudaraku, masih di satu tempat yang namanya surga kecil atau Firdaus atau Paradise, tempatnya Bapak Abraham dan juga Lazarus yang di pangkuan Bapak Abraham itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian ya, kiranya saudara menjadi mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Daniel itu termasuk orang-orang yang meninggal dan dibangkitkan saat sangkakala terakhir. Termasuk orang-orang kudus saat ini pun seperti itu. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ditulis juga seperti itu. Kita akan baca Daniel 12 ayat yang ke-13. Dibaca Mas Michael. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Saudaraku, jadi Daniel ini termasuk orang yang meninggal dan akan bangkit di akhir zaman. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus dipahami. Orang-orang kudus pun seperti itu. Kalau di dalam Ibrani pasal 12 itu dikatakan ada roh-roh orang yang sudah disempurnakan. Oh, itu nanti di Yerusalem baru, di mana saat ini belum, saudaraku. Kita masih berjalan menuju Yerusalem baru itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi munculnya pemimpin-pemimpin akhir zaman, tokoh-tokoh rohani akhir zaman, bintang-bintang penuntun yang dikatakan oleh kitab Nabi Daniel, bintang-bintang penuntun hamba-hamba Tuhan. Ini adalah tokoh-tokoh yang bisa membawa jemaat itu hidup, maka mereka juga adalah dinyatakan sebagai kekal di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Kemudian ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saudaraku, jadi coba dibaca Wahyu 1 ayat 16 sampai 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Jadi 7 bintang ini yang dahulu ditulis di dalam kitab Nabi Daniel sebagai dan orang-orang yang menunjukkan kebenaran kepada orang banyak, mereka kekal seperti bintang-bintang di langit, saudaraku. Nah, 7 bintang ini merupakan hamba-hamba Tuhan yang bisa memberi petunjuk untuk jemaat-jemaat akhir zaman itu melangkah.
bagaimana mempersiapkan diri supaya tidak mengalami kematian tubuh, yaitu dengan cara harpazo maupun dengan cara nanti menjadi mempelai wanita anak domba yang nanti akan mengalami perjamuan malam kawin anak domba di Wahyu 19. Jadi untuk orang-orang yang tidak mati di akhir zaman itu ada 2 gelombang ya saudaraku. Gelombang pertama itu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku, orang-orang ruang Maha Kudus. Kemudian gelombang kedua itu adalah orang-orang yang imannya sampai pada ruang kudus tetapi mereka belum sempurna. Mereka harus diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Setelah itu mereka masuk perjamuan malam kawinan domba. Mereka nggak mati juga. Ini gelombang kedua dari orang-orang yang tidak mati di akhir zaman ya. Ayat 17 coba. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Perhatikan 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Jadi, kenapa Tuhan Yesus bisa memimpin kegerakan kita Wahyu? Karena dia itu terbukti secara nyata, saudaraku. Dia terbukti. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, Tuhan Yesus pernah hidup, saudaraku. Dan ini banyak saksinya. Aku telah mati, Tuhan Yesus pernah mati. Ini banyak saksinya, saudaraku. Kemudian, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan Yesus itu juga sudah terbukti bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Itu banyak orang yang melihat, saudaraku. Bukan hanya khayalan ini, secara tubuh, jiwa, dan roh banyak orang yang menjadi saksi. Jadi kalau ada orang yang dikatakan sudah bangkit itu harus ada buktinya. Bukti bahwa dia bangkit, saudaraku, bukti bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Dan secara tubuh, jiwa, roh bisa disaksikan. Seperti Tuhan Yesus ini. Karena tubuh kebangkitan itu bisa disentuh juga, saudaraku. Seperti ketika Tuhan Yesus bangkit itu bisa disentuh. Makan juga, saudaraku, makan ikan juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu terbukti adalah Tuhan yang hidup. Sampai sekarang Tuhan hidup, saudaraku. Makanya dia memimpin kegerakan kita Wahyu. Nah, kalau seperti para nabi yang mati, yang meninggal di dalam kekudusan, orang-orang suci yang meninggal dalam kekudusan, mereka masih berada di satu alam, satu jalur dengan alam yang ditempati oleh Bapak Abraham dan Lazarus. Beda dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Betul-betul beda. Makanya ini harus dimengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke 18 sampai 20 ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudaraku, jadi dengan dipimpin oleh Tuhan Yesus yang hidup kekal, dan Tuhan Yesus yang hidup kekal itu ada buktinya, saudaraku. Dia bangkit, kuburan itu terbuka, saudaraku. Batu yang menjadi penyegel tempat Tuhan Yesus dikuburkan itu terbuka. Ada saksinya yang melihat. Kemudian ketika kebangkitannya, bahkan ketika dia naik ke surga itu, ketika dia dibawa, ketika dia naik ke surga, itu banyak yang menjadi saksi dan melihat dengan mata telanjang, saudaraku, dengan tubuh jiwa roh, bukan hanya dengan visi saja, tetapi betul-betul melihat. Ini bukti kalau orang itu bangkit, kalau Tuhan itu sudah bangkit. Jadi dengan dipimpin oleh Tuhan Yesus yang hidup kekal dan memegang 7 bintang di tangan kanannya dan kunci maut dan kerajaan maut di tangan kirinya. Jadi Tuhan Yesus itu di tangan kanannya memegang 7 bintang. Ini yang membawa kepada
kehidupan kekal untuk jemaat akhir zaman, membimbing jemaat akhir zaman untuk hidup kekal. Kemudian di tangan kirinya itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Seluruh langit dan bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, kerajaan maut itu tunduk di bawah perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran tokoh-tokoh ini jangan dikira sebagai Elia yang turun lagi, ya saudaraku. Tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang itu jangan dikira seperti Elia yang turun lagi, melainkan sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi meskipun mereka itu berjalan di dalam kuasa Elia, tetapi bukan berarti itu Elia yang turun dari langit serut. Berulang kali saya sampaikan, seperti Gatot Kaca kayak gitu, bukan. Seperti Superman turun dari langit gitu, bukan, saudara. Tetapi memang kehadiran tokoh-tokoh ini sudah ada di tengah-tengah kita sebagai hamba Tuhan yang hidup pada zaman kita ini. Jadi 7 bintang, kemudian pemimpinnya yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup dan sudah ada di tengah-tengah kita sebagai hamba Tuhan yang hidup, yang kadang juga tidak dianggap, kadang juga tidak dipercaya, atau bahkan juga dianggap rendah. Saudaraku, jadi ke-7 bintang atau ke-7 guru dan pemimpinnya malaikat sang surya yang berwajah matahari dalam Wahyu pasal 10, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu ada di zaman ini, sudah orangnya sudah ada, dan itu hamba-hamba Tuhan yang hidup semua, saudaraku. Saya tidak memiliki ambisi apa-apa tentang tokoh-tokoh ini. Kalaupun tokoh-tokoh ini muncul dari manapun, dengan tanda tahbisan apa, atau saudaraku, kalau seorang itu dinyatakan sebagai malaikat sang surya, itu bukan hanya tanda tahbisan omongan orang, kata orang, nubuatan orang, saudaraku, bukan, saudaraku, merem kemudian melihat, oh dia malaikat, oh tidak, ditandai dengan tanda tahbisan malaikat sang surya itu. Malaikat sang surya itu yang disebut dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, kemudian juga Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, juga Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, disebut malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup. Tanda tahbisannya itu dia melalui kepemimpinannya bisa memeteraikan bangsa Israel. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang memiliki prestasi, memiliki tanda tahbisan, bisa memeteraikan bangsa Israel, dialah malaikat sang surya. Saudaraku, di bawah kepemimpinan tokoh ini, bangsa Israel nanti akan dimeteraikan. Dialah malaikat sang surya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus itu, jadi kita nggak perlu ambisi dan lain sebagainya, tidak. Tetapi nanti ini akan berjalan secara alami, ya. Tuhan akan membawa tokoh ini melalui proses-proses yang tentunya spesial, saudaraku. Dan ini tokoh yang hidup, sekali lagi saya sampaikan, bukan tokoh-tokoh gereja masa lalu, bukan tokoh-tokoh gereja masa lalu yang sudah meninggal, bukan nabi-nabi terdahulu yang sudah meninggal, bukan, saudaraku. Tetapi ini tokoh hamba Tuhan yang hidup pada zaman ini, dan nanti dia memiliki tanda pasti, tanda tahbisan. Kalau dia malaikat sang surya, dia bisa membawa Israel bertobat sebanyak 144.000 dari suku keturunan Israel nanti dimeteraikan. Nah, saudara, saya pun tidak bisa bermegah dalam hal ini. Saya mengajak saudara dalam kegerakan kuda putih, baru berapa dari bangsa Israel yang bisa dimeteraikan, saudaraku. Bulan Mei saja yang datang ratusan, saudaraku, belum ribuan, saudaraku. Makanya masih kecil sekali apa yang saya kerjakan, tetapi kita tetap optimis, nanti akan terjadi kegerakan yang besar, saudaraku. Jadi saudaraku, tokoh-tokoh akhir zaman ini mereka sudah ada di tengah-tengah kita, mereka hidup di tengah-tengah kita, yang kadang tidak kita anggap atau dipandang rendah.
Seperti halnya Yohanes Pembaptis itu disebut pula sebagai Elia yang datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi dahulu ada janji di dalam kitab Nabi Maleaki, ya, pasal yang ketiga maupun pasal yang keempat, bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu Tuhan akan mengutus Elia mempersiapkan jalan baginya. Saudaraku, kemudian perkataan dalam kitab Nabi Maleaki itu ditangkap oleh bangsa Israel bahwa nanti akan diutus Elia yang hebat itu turun dari langit, saudaraku. Sehingga ketika Tuhan itu mengutus Yohanes Pembaptis, yang mana Yohanes Pembaptis itu berjalan di dalam kuasa Elia, Yohanes Pembaptis ini ditolak, saudaraku. Akibatnya terjadi yang dikatakan Alkitab sebagai kerajaan surga itu diserong. Kenapa diserong? Karena bangsa Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat waktu itu banyak yang menolak, saudaraku, sehingga kerajaan surga diserong. Mereka tetap menunggu datangnya Mesias yang dahsyat, yang turun dari langit telurut gitu, saudaraku. Seperti Elia yang naik ke surga. Nah, itu nggak akan terjadi karena sudah dijawab Tuhan dengan lahirnya, dengan diutusnya Yohanes Pembaptis. Demikian pula di akhir zaman, ketika malaikat sang surya maupun 7 guru itu saudaraku bekerja, ya, dengan berharap itu merupakan malaikat yang jelurut dari langit. Tidak, saudaraku, tetapi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang saat ini hidup bersama kita, ada di antara kita, saudaraku, yang pada saatnya nanti memang akan ditandai dengan satu tahbisan. Dia akan bisa memeteraikan bangsa Israel. Tentunya bukan karena dia hebat, tetapi karena kekuatan Tuhan. Kita akan membaca Matius pasal 11 ayat 10-15. Matius 11 ayat 10-15 dibaca. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Terus, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Terus, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudaraku, jadi waktu itu kan bangsa Israel itu merindukan Mesias yang dahsyat, ya. Saudaraku, Mesias yang turun dari langit, yang langsung bisa menjadi raja yang hebat begitu. Tetapi oleh Tuhan pun, saudaraku, utusan yang dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Mesias yang dijanjikan, itu kok seolah-olah tidak memenuhi harapan dan ekspektasi dari bangsa Israel waktu itu. Karena bangsa Israel itu berharap bahwa utusan yang disebut Elia yang turun itu hebat, turun dari langit, saudaraku. Dan mereka juga berdoa seperti itu, saudaraku. Itu tidak dijawab begitu oleh Tuhan, melainkan dijawab dengan diutusnya Yohanes Pembaptis. Sejak saat itu kerajaan surga diserong, saudaraku. Bangsa Israel nggak mau terima itu, dan sampai sekarang masih mereka juga berdoa loh, saudaraku. Mereka berdoa rajin, saudaraku. Bangsa Israel itu rajin berdoa di tembok ratapan, lama kalau berdoa, dan mereka juga berdoanya kepada Yahweh, saudaraku. Tetapi apa? Nggak dijawab. Karena apa? Karena yang diminta salah, saudaraku. Sudah diberi, tetapi mereka nolak, saudaraku. Dan akibatnya keselamatan sampai kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita akan dibimbing oleh hamba Tuhan yang hidup, yang diutus, dan mendapat petunjuk dari Tuhan yang hidup juga. Jadi Tuhan Yesus itu hidup, saudaraku. Dia memakai hamba Tuhan yang hidup juga, saudaraku. Dan satu-satunya yang paling dahsyat yang menjadi pemimpin kegerakan
itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, saudaraku. Kalau di akhir zaman Tuhan itu akan mengutus hamba-hambanya yang hidup, memakai hamba-hamba Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan memakai arwah, ya, arwah orang mati, meskipun itu arwah orang kudus untuk memimpin kegerakan ya saudaraku. Ya, siapa yang mau dipimpin oleh arwah ya saudaraku? Tentunya kita manusia yang hidup ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan yang hidup juga. Bahkan di dalam satu ayat, kalau seseorang itu bertanya kepada arwah, itu dikatakan itu merupakan kekejian bagi Tuhan ya saudaraku. Jadi merupakan satu kekejian bagi Tuhan ya. Ini saya jadi ingat satu ayat ya, yang menjadi pemimpin dari kegerakan kita Pak itu bukan arwahnya pendeta yang ngetop, bukan arwahnya pendeta ngetop yang dahulu sudah mati. Bahkan mungkin seperti Daniel itu kan arwah hebat saudaraku. Bukan saudaraku, tetapi yang mau menjadi pemimpin kegerakan kita Payu, pemimpin utamanya tentunya Tuhan Yesus yang hidup terbukti. Kemudian tentu juga melalui hamba Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Imamat pasal 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Terus, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Jadi kita jangan bertanya kepada arwah, meskipun itu arwah orang kudus, seperti ketika Samuel itu kehilangan Roh Kudus, kehilangan urapan, Samuel bertanya kepada tukang tenung, dia bertanya kepada arwah orang mati, dia bertanya kepada arwahnya Samuel. Meskipun Samuel itu nabi sekaligus guru daripada Saul yang dahulu mengurapi Saul itu menjadi raja, itu Samuel. Dan ketika Samuel itu sudah mati, kemudian Saul ditolak menjadi raja, saudaraku, Saul ditinggalkan Roh Kudus, maka kemudian Saul itu bertanya kepada arwah. Coba kita akan membaca Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 12 ya. Ulangan 18 maksud saya, pasal 11 dan 12. Ulangan 18, 11, 12. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, amin, saudaraku. Ini malah saya teringat masa lalu saya, masa kecil saya, saudaraku, di mana saya diajari oleh kakek nenek saya itu untuk meminta petunjuk, meminta tolong kepada arwah nenek moyang saya, saudaraku. Jadi kalau berziarah itu saya disuruh untuk meminta-minta, saudaraku, meminta petunjuk pada arwah nenek moyang. Kowe njaluk ngene, saudaraku. Ternyata itu tidak benar, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya sekali lagi saya sampaikan, yang menjadi pemimpin dari kegerakan kita Bayu, pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan yang hidup, dan hidupnya itu terbukti ketika bangkit. Banyak yang menyaksikan kuburan terbuka. Ketika naik ke surga, banyak yang menjadi saksi, saudaraku. Mata jasmaniah pun bisa melihatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu utusan Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya itu juga adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup. Artinya hamba-hamba Tuhan yang mengutamakan petunjuk Tuhan dan lekat di tangan Tuhan, bukan pelayan-pelayan atau orang-orang yang meminta petunjuk pada arwah, kepada roh peramal, ataupun mungkin kepada arwah orang yang sudah meninggal ya, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel 28 ayat 4 sampai 7, itu suatu ketika itu Raja Saul
raja yang pernah diurapi, tapi ketika kehilangan urapan, dia minta petunjuk dari Tuhan nggak dapat, meminta petunjuk dari nabi-nabi nggak dapat, akhirnya dia minta petunjuk pada arwah. Dia memanggil seorang petenung, ya, mencari seorang petenung, kemudian disuruh memanggil arwah Samuel, ya. Jadi Saul itu akhirnya meskipun dulu raja yang hebat, ketika dia kehilangan Roh Kudus, dia ditinggalkan Roh Kudus, maka dia kemudian pertama dirasuk oleh roh jahat, kemudian timbul kejahatan-kejahatan, dan di puncak krisisnya dia akhirnya bertanya pada arwah orang mati, meskipun itu arwah Samuel yang adalah guru dan yang mengurapinya menjadi raja pada waktu itu. Saudaraku, jadi saya saat ini menyampaikan bahwa kegerakan Kitab Wahyu dipimpin oleh hamba Tuhan yang hidup, oleh Tuhan yang hidup, saudaraku, dan kita dilarang, saudaraku, jangan sampai kita meminta petunjuk kepada arwah orang mati, meskipun itu arwah orang-orang suci, ya, saudaraku, karena mereka dikatakan sedang istirahat. Kalau kita minta petunjuk mereka, itu dikatakan Samuel itu merasa terganggu ketika dipanggil oleh Saul, saudaraku. Kita jangan mengganggu peristirahatan mereka, orang-orang kudus. Dan kalau kita bertanya kepada arwah orang-orang yang sudah mati, itu kita mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Itu yang paling berbahaya. Kita mendukakan Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus, kenapa tanya pada arwah orang mati? Saudaraku, ini jahat di mata Tuhan. Ini kekejian bagi Tuhan, dan orang yang melakukan tenung atau bertanya kepada arwah orang mati, itu tanda sebentar lagi akan disingkirkan. Saudaraku, jadi jauhkan roh tenung daripada diri saudara, dari kita semua, karena di akhir zaman ini akan banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar, seperti yang menimpa jemaat Tiatira, saudaraku. Dan 7 jemaat itu, saudaraku, itu dilanda banyak macam dosa, banyak macam hal-hal yang tidak tepat. Oleh karena itu saya mengingatkan, khusus untuk saat ini, jangan saudara bertanya kepada arwah, kepada orang-orang yang sudah mati, saudaraku, karena itu kekejian bagi Tuhan. Sudah ditulis seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.